Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Trisaptiana. Saya dari NIM 112210852. Di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu tentang anggaran kas. Nah, yang pertama di sini ada definisinya, yaitu anggaran kas adalah anggaran yang menunjukkan perubahan kas dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan arus kas masuk sebagai sumber kas dan arus kas keluar sebagai arus kas yang dibelanjakan, digunakan sebagai tampak kelebihan dan kekurangan kas dan saldo kas selama periode tertentu dari suatu organisasi. Yang kedua yaitu bagaimana kegunaannya. Anggaran kas ini digunakan sebagai dasar yang sehat untuk memantau posisi kas terus-menerus. Yang kedua ada sebagai dasar pengambilan keputusan pinjaman jangka pendek ataupun jangka panjang atau dengan tambahan modal sendiri untuk menutupi defisit. Terus yang selanjutnya, bagaimana tujuan penyusunan anggaran kas? Yang pertama ada menentukan saldo atau posisi kas akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. Mengetahui kelebihan atau kekurangan kas pada waktunya. Yang ketiga ada menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tak lancar, utang, modal, pendapatan, dan beban. Yang keempat ada mengetahui sumber kas masuk yang diperoleh selama satu periode dan digunakan untuk apa sumber kas masuk tersebut. Hal ini tampak pada arus kas keluar. Yang kelima ada mengetahui kapan utang dibayar kembali. Yang keenam ada menilai realisasi kas masuk dan kas keluar agar dapat diketahui selisih realisasi dan anggaran. Yang ketujuh ada memperkirakan sumber kas masa datang. Yang kedelapan ada menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perubahan kas. Yang selanjutnya yaitu mengenai faktor dan memengaruhi anggaran kas. Yang pertama ada kegiatan operasi. Yang pertama ada kegiatan bersifat rutin dan terus-menerus, membeli dan menjual produk atau jasa. Terus yang selanjutnya ada kegiatan investasi. Yang pertama ada kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan aset tetap atau aset tak lancar. Yang kedua ada menjual dan membeli surat berharga jangka panjang, bangunan, tanah, kendaraan, dan lain-lain. Yang ketiga ada kegiatan pendanaan atau keuangan. Yang pertama ada kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal sendiri. Yang kedua ada pinjaman utang, penerbitan saham, pembelian kembali saham, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada penerimaan dari kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan. Yang pertama ada penerimaan hak kas, yaitu yang pertama di sini ada kegiatan operasi, yaitu penjualan produk, pendapatan lain-lain, dan penerimaan piutang. Yang kedua ada kegiatan investasi, penjualan gedung, penjualan tanah, penjualan aktiva, dan lain-lain. Yang ketiga ada kegiatan pembiayaan, seperti ada penerbitan saham, penerbitan obligasi, dan kredit bank. Selanjutnya di sini ada pengeluaran dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Di dalam pengeluaran kas ini ada 3 poin. Yang pertama ada kegiatan dalam kegiatan operasi, pembelian barang atau produk ke produk, biaya tenaga kerja, biaya overhead, biaya pemasaran, dan biaya administrasi. Yang kedua ada kegiatan investasi, pembelian kendaraan, pembelian mesin, pembelian gedung, pembelian tanah, dan pembelian lain-lain. Yang ketiga ada kegiatan pendanaan atau keuangan, pembiayaan independen, pembiayaan atau pembayaran bunga, pelunasan obligasi, pelunasan hutang bank. Yang selanjutnya yaitu
pendekatan dan penyusunan anggaran kas. Di sini ada dua. Yang pertama ada pendekatan khas masuk dan khas keluar. Metode ini didasarkan pada analisis naik dan turun kas yang dianggarkan yang mencerminkan semua arus kas dan arus kas keluar dari anggaran jualan, anggaran biaya atau beban, dan anggaran tambahan produk modal dan disebut dengan metode langsung. Untuk anggaran ini itu anggaran kas jangka pendek. Yang kedua ada pendekatan akunting keuangan. Metode ini didasarkan cara penyusunan anggaran kas berdasarkan ikhtisar laba rugi yang dan neraca yang dihasilkan akunting keuangan dan disebut dengan metode tidak langsung. Untuk anggaran kas jangka panjang. Nah, selanjutnya saya akan lanjut ke eh, contoh soalnya. Di sini saya menyediakan soal mengenai anggaran kas. Nah, di sini saya untuk PT Selika Teknindo Sejati, anggaran kas pada tahun 2020 yang memproduksi baut untuk penjualannya ini ada 20 juta dengan harga per piecesnya itu 300 perak dan volume penjualannya di sini ada 6 miliar. Nah, baik, eh, ini ada rincian penjualan semester 1 untuk baut. Di sini dalam bulan Januari penjualannya ada 500.000 dengan harga 300 dan volume penjualan itu 150 juta. Nah, di sini 150 juta dari penjualan dikali harga dan akan menghasilkan volume penjualan yaitu 150 juta. Nah, lanjut ke bulan Februari ada penjualan sebesar 1 juta dengan harga 300 dan volume penjualannya 300 juta. Ini dikalikan saja penjualan dan harga dikalikan dan akan menghasilkan volume penjualan segini. Begitupun dengan selanjutnya Maret dengan penjualan 1.500.000, dia dengan harga sama 300 per pieces dan menggunakan dengan hasil volume penjualan menjadi 450 juta. Terus lanjut ke bulan April 2 juta dikalikan 300 menjadi 600 juta dan bulan Mei 2.500.000 dikalikan dengan 300 berarti 750 juta dan di bulan Juni ada peningkatan 4 juta dikali 300 dan akan mengeluarkan 1.200.000 juta. Nah, baik, dengan ketentuan komposisi penjualan secara tunai 30%, 70% secara kredit, diperkirakan besarnya piutang tak tertagih 5% dari penjualan kredit. Nah, berdasarkan cash out of name awal tahun adalah 100 juta. Perusahaan merencanakan pembelian bahan baku 40% secara tunai, 60% secara kredit. Dan diperkirakan memiliki hutang jatuh tempo Januari 20 sebesar 4 juta, biaya asuransi gedung Maret sebesar 5 juta, dan Juni sebesar 20 juta. Nah, baik. Nah, ini untuk piutangnya ya. Nah, sebentar.
Bentar. Nah, kita kita dengan masih diketahui juga pembelian bahan baku selama semester 1 mungkin Januari ada senilai 100 juta, terus Februari 140 juta, Maret 200 juta, April 250 juta, Mei 300 juta, dan Juni 500 juta. Dengan ketentuan menyusun schedule penerimaan kas untuk semester 1 tahun 2020, penyusunan schedule pengeluaran kas untuk semester 1 tahun 2020, penyusunan anggaran kas sementara untuk semester 1 tahun 2020. Nah, kemudian kita ini harusnya laut ya, mohon maaf belum diganti. Nah, baik. Mungkin keterangan di sini karena sudah diketahui dari soal, kita jawab saja di sini. Di tabel yang pertama ini ada keterangan total penjualan 150 juta dari ini, dari volume penjualan. Nah, kita masukkan ke baris pertama, kita masukkan ke ini. Nah, yang sudah diketahui, yang perkalian dari penjualan dikali harga. Nah, dengan menghasilkan nominal. Nah, kita masukkan ke yang baris pertama dengan total penjualan. Nah, yang kedua, penjualan tunai sebesar 30%. Nah, 30% ini kita dikalikan dengan total penjualan. Jadi maksudnya ini jadi 30% dari total penjualan yaitu 45 juta. Nah, begitupun dengan bulan-bulan yang lain, ada Februari juga. Ini nilai dari 30% dari total penjualan. Ini juga 30% dari total penjualan ini begitupun sama. Dan selanjutnya ada penjualan kredit 70%. Nah, 70% ini dari mana? Dari soal yang telah ditentukan. Ini 70% juga dari penjualan, dari total penjualan. Dikalikan 70% dari 70% kali total penjualan sebesar ini. 105 juta. Begitupun dengan Februari, 70%-nya dari 300 juta sebesar 210 juta, dan ini pun 70% dari total penjualan yaitu 315 juta. Di sini ada juga 420 juta, 525 juta, dan 840 juta. Nah, baik, dan selanjutnya yaitu ada piutang tak tertagih sebesar 5%. Sebesar 5%. Nah, dia 5% dikali dengan penjualan kredit. Nah, jadi 5% dari penjualan kredit sebesar 5.250.000. Di Februari ada 10.500.000. Di bulan Maret ada 15.750.000. Di April ada 21 juta, di Mei ada 26.250.000, dan di Juni 42 juta. Nah, kemudian ada piutang neto. Piutang neto ini yaitu dia pengurangan antara penjualan kredit dengan piutang tak tertagih. Jadi piutang neto ini piutang yang nantinya yang harus dibayarkan oleh customer begitu. Jadi 99.750.000